nek rasanya. Nek, tahu nek? Nek itu apa ya? Nek itu ya nek, jengkel rasanya. Ya, ustadz zaman sekarang sibuk kawin lagi. Ya, sibuk kawin lagi. Kalau ditanya kenapa kawin lagi, nikah lagi, sunnah Rasul. Lah sunnah Rasul yang gitu-gitu. Ya kalau mau kawin lagi aja, jangan bilang sunnah Rasul. Itu ciri goblok itu. Ya tidak tahu sejarah Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sangat mulia. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, la'ala khuluqin azim, menetapi akhlak azim yang agung, yang mulia. Karena Rasulullah akhlaknya sangat mulia, maka kita semua wajib meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 sifat para nabi. Yang pertama adalah as-siddiq, yaitu para nabi memiliki sifat sangat jujur. Tidak pernah satu orang nabi pun yang diutus oleh Allah, tidak pernah seorang rasul pun berdusta. Beda dengan umatnya, kadang-kadang bohong. Kalau kita pergi ke pasar belanja, banyak ibu-ibu dagang di pasar, timbangannya tidak sedang untuk menimbang, tetapi batu timbangannya tetap diletakkan di atas timbangan. Karena kalau diangkat batu timbangannya diletakkan di bawah, maka meskipun untuk tidak menimbang, batu timbangannya sudah tidak setimbang. Timbangannya enggak setimbang. Nah, karena sering untuk nipu orang, batu timbangannya tetap diletakkan di atas timbangan meskipun tidak digunakan untuk menimbang. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang yang apabila membeli sesuatu ditimbang, yastawfun, minta dicukupi. Kalau lagi beli kepada pedagang di pasar, nimbang, yang beli minta diangetkan timbangannya. Tetapi kalau dia menjual, dia mengurangi timbangan. Jadi minta anget tidak boleh, ngurangi juga tidak boleh, kecuali dengan keikhlasan dari penjual. Paham? Tidak boleh ngurangi takaran, tidak boleh ngurangi timbangan, tidak boleh ngurangi ukuran, tidak boleh merampas tanah milik tetangga, memindahkan patoknya supaya tanahnya lebih luas. Itu supaya tidak terjadi sengketa. Itu supaya tidak boleh ada seseorang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Itulah ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, akhlaknya sangat agung, akhlaknya sangat mulia. Di antara akhlak mulia dari para nabi, termasuk nabi kita, adalah as-siddiq, ya, sangat jujur. Yang kedua, amanah, tidak berkhianat, dia amanah, ya, diserai apa-apa, dititipi apa-apa dia jaga. Ya, jabatan adalah amanah, suami adalah amanah, posisi istri adalah amanah, ngurusi anak
adalah amanah, mencari nafkah adalah amanah, mencari rizki adalah amanah, jabatan adalah amanah, apa saja yang kita emban adalah amanah, yang kita tidak boleh bersikap sebaliknya, yaitu khianat. Sidik, amanah, kemudian fatonah. Fatonah itu artinya sangat cerdas. Tidak ada nabi yang bodoh, tidak ada nabi yang goblok, tidak ada nabi yang dungu. Semua mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Para nabi dan para rasul itu adalah manusia-manusia pilihan. Para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang sangat jenius, tidak gampang lupa karena otaknya cerdas. Sidik, amanah, fatonah, terus tabligh. Menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya, disampaikan kepada umatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan atas dorongan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tiada lain apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi tidak pernah korupsi ayat. Beda dengan para pejabat. Ada nggak pejabat korupsi, bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak. Gubernurnya korupsi, menteri-menterinya korupsi, bupati, wali kotanya korup, ada yang korupsi. Maka kadang-kadang penjara-penjara itu penuh dengan orang-orang yang korupsi. Pengusahanya korupsi, disuruh bayar pajak, nggak mau bayar pajak. Kalau kita ke rumah makan, ya, kita beli makanan langsung dipotong pajak, kita langsung bayar pajak sebanyak 10%. Ternyata oleh pedagangnya tidak diserahkan kepada pemerintah. Korupsi bukan? Pedagang-pedagang, restoran-restoran, rumah makan, toko-toko yang memotong pajak 10% dari konsumen lalu tidak disetorkan kepada pemerintah, itu juga para pelaku korupsi. Harta yang berasal dari pencurian, pencopetan, perampasan, korupsi adalah harta-harta yang tidak berkah. Kalau kita makan harta tidak berkah, maka anak-anak kita tidak akan pernah menjadi anak-anak yang meniru sifat Rasulullah, yaitu sifat cerdas. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya teringat kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Said Nursi, yang dijuluki Badi'uz Zaman, yang wafat sekitar tahun 60, memiliki 2 orang tua. Bapaknya hafal Quran, ibunya juga hafal Al-Quran. Pekerjaan sehari-harinya menggembalakan domba, menggembalakan kambing. Setiap kambingnya mau diberangkatkan ke tempat penggembalaan, padang rumput, mulutnya diberangus, mulutnya ditutup supaya tidak nedak, tidak makan tanaman milik orang lain. Berangkatnya ditutup, pulangnya juga ditutup. Saking hati-hatinya, karena nanti kambingnya sampai di kandang akan diperah susunya, sebagian dijual, sebagian diminumkan kepada istrinya yang sedang hamil. Kenapa? Karena dia menginginkan dengan makanan yang halal, bertawassul dengan amal soleh, makan makanan yang halal. Dia ingin anaknya menjadi lahir memiliki bakat kecerdasan. Benar, begitu anaknya lahir sejak kecil menampakkan tanda-tanda kecerdasan, sehingga ketika anak itu beranjak dewasa, kecerdasannya nampak luar biasa. Begitu ayahnya meninggal, ibunya menyerahkan kepada seorang syekh, kepada seorang ulama yang tidak menerima santri. Ini saya cerita karena ini pesantren ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak kecil diserahkan ke pesantren ini biar rame. Amin. Ya, biar cerdas.
Kalau pengen cerdas, kasih anak makan makanan yang halal, jangan makan dari korupsi. Kalau ada polisi yang datang ke sini, jangan suka nilang di jalan minta bayar. Saya baru saja vaksin dengan presiden, lalu saya pakai Google Map, lalu saya salah, di stop polisi, dibentak-bentak. Ya saya mohon maaf Pak polisi, saya pakai Google Map, nggak tahu jalan, wajar, baru salah sekali, jangan saya ditilang Pak, saya rumahnya jauh mau pulang ke Lampung. Ada dana nggak katanya? Minta apa? Minta duit. Kalau mau ditilang, kalau nggak mau damai Pak katanya. Bapak dari mana? Saya baru saja vaksin bersama Presiden Jokowi. Nomor 1 Pak Jokowi, nomor 2 Ketua ID Pusat, nomor 3 Sekjen MUI, nomor 4 saya Rois Suriah PBNU, nomor 4 Panglima TNI, nomor 5 Kapolri, nomor berapa itu sudah? Presiden nomor 1, nomor 2 Ketua ID, nomor 3 Sekjen MUI, nomor 4 saya Rois Suriah PBNU, nomor 5 Panglima TNI, nomor 6 Kapolri, nomor 7 Raffi Ahmad, yang dia kalah ganteng dari saya, tapi nasib dia lebih baik dari saya. Iya. Dari mana Bapak? Saya dari vaksin Pak. Di mana? Di istana ya? Iya. Saya tadi vaksin dengan atasan Bapak. Siapa itu? Pak Kapolri. Langsung dilepas. Kalau enggak kan keluar duit. Itu kalau saya kasih, saya doain, bahaya itu. Ya Allah, jadikanlah uang dari saya penyakit untuk dia dan keturunannya, kan repot dia itu nanti. Iya. Oleh karena itu Bapak-bapak, kalau anak ingin cerdas, jangan diberi sesuatu yang haram. Syekh Said Nursi diserahkan kepada ibunya, kepada seorang ulama untuk dididik menjadi santri. Namun sang kiai, ya syekh gurunya ini tidak mau menerima santri kecuali sudah punya hafalan. Ditanya, kamu berani pengen jadi murid saya, apa hafalan kamu? Saya hafal kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih, ya, tebal lumayan. Kalau di pesantren itu kalau sudah lama sekali pesantrennya baru diajarkan kitab usul fikih Jam'ul Jawami. Ya, saya telepon saudara saya, gurunya anak saya ini namanya Kiai Haji Zuhrul Anam bin Hisham, saudara saya di Jawa Tengah. Saya mau tanya, Pak Kiai, apakah Syekh Said Nursi itu menghafalkan kitab Jam'ul Jawami itu kitab aslinya atau nazamnya? Karena Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membuat syair dari Jam'ul Jawami, judulnya Al-Kaukabus Sati fi Nazmi Jam'il Jawami. Kata saudara saya, bukan itu yang dihafal, tapi kitab Jam'ul Jawami. Berapa lama kamu menghafal? Seminggu hafal kitab Jam'ul Jawami. Maka gurunya yang sangat kagum dengan kecerdasan anak remaja ini menulis tentang riwayat hidupnya, walaqad jama'a jam'al jawami fi jum'atin. Sungguh dia telah menghafalkan kitab Jam'ul Jawami dalam waktu hanya satu minggu. Satu hari saya berangkat umroh pergi ke Mekah. Setelah tawaf di sekitar Ka'bah rampung, saya pergi keluar tawaf di toko-toko kitab. Saya ngumpulkan kitab, lalu saya pergi ke kota Madinah. Setelah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya keluar keliling kota Madinah mencari toko-toko kitab. Alhamdulillah saya menemukan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abu Ghuddah, judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang hidup menjomblo, ulama-ulama yang tidak punya istri, ulama-ulama yang tidak pernah menikah karena sibuk ngurusi agama. Ada 37 ulama yang karena kesibukannya menulis, karena sibuk mengurusi agama, mengajar, mereka sampai tidak memikirkan dirinya sendiri. Ulama-ulama tidak menikah, dan ternyata di dalamnya ada riwayat Syekh Said Nursi yang dijuluki Badi'uz Zaman,
Di dalam kitab itu dijelaskan beliau menghafalkan ternyata 68 kitab, termasuk di dalamnya kitab Jam'ul Jawami. Cerdas nggak kira-kira itu? Cerdas. Bukan hanya cepat menghafal, tetapi hafalannya lama lekat di dalam memori otaknya. Kenapa? Karena dia termasuk warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama, sesungguhnya ustadz kiai, kalau dia ilmunya mendalam, ilmunya diamalkan, akhlaknya diperbaiki, hanya takut kepada Allah, maka dia adalah warasatul anbiya. Lucu kalau ada warasatul anbiya, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, ya, tapi tidak cerdas, Quran ndak apal, ya. Makanya saya senang kalau ceramah menceritakan isi buku ulama-ulama yang hidup menjomblo. Ulama-ulama dulu kenapa menjomblo? Karena sibuk ngurusi agama. Nek rasanya. Nek tahu nek? Nek itu apa ya? Nek itu ya nek, jengkel rasanya. Ya. Ustadz-ustadz zaman sekarang sibuk kawin lagi. Ya, sibuk kawin lagi. Kalau ditanya kenapa kawin lagi, nikah lagi? Sunnah Rasul. Lah sunnah Rasul yang gitu-gitu. Ya kalau mau kawin lagi aja, jangan bilang sunnah Rasul. Itu ciri goblok itu. Ya tidak tahu sejarah Rasul. Prinsip perkawinan Rasulullah itu monogami. Istri Rasulullah itu hanya satu selama 25 tahun. Hanya berapa? Satu. Karena Rasulullah menikah dalam usia 25 tahun dengan seorang janda mantannya 2 orang. Khadijah dulu pernah punya suami, cerai, nikah lagi, cerai, lalu dilamar oleh Rasulullah, lalu dia melamar, bukan dilamar ya, salah. Lalu Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika itu Khadijah berusia berapa? 40 tahun. Lebih tua siapa? Lebih tua Khadijah. Loh kalau ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru mau nikah ngaku sunnah Rasul, yang pertama cari janda usia selisihnya 15 tahun. Kalau ustadznya usia 25, cari yang 40 tahun. Kalau ustadznya usia 40, cari yang 55 tahun. Kalau usianya sudah 50 tahun, cari usia janda yang usianya 16 tahun. Itu Syekh Puji itu nikah dengan Lutfiana Ulfa ketika Lutfiana Ulfa itu usianya baru 11 tahun. Makanya Pak Hasyim Muzadi itu ketua umum PBNU sebelum Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj pernah ke Roma, Italia, bertemu dengan para pastor. Ditanya, itu kenapa sih para ustadz, para kiai, ajengan di Indonesia itu kerjaannya kawin lagi, poligami? Untung Kiai Hasyim Muzadi ulama yang cerdas jawabannya. Yaitu karena kami mengambil jatah pastor yang tidak diambil. Paham? Iya begitu. Enak rasanya kalau dengar cerita ustadz-ustadz zaman sekarang yang diceritain sunnah Rasul, kawin lagi. Saking sibuknya kawin, nggak sempat ngurusi agama. Beda dengan kiai-kiai ulama dulu. Ulama dulu sibuk ngurusi agama sampai nggak sempat mikirkan diri sendiri, maka dia hidup menjomblo sampai wafatnya. Seperti Al-Imam Syarfuddin Nawawi, pengarang kitab Al-Azkar, pengarang Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, pengarang Raudhatul Thalibin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan lain-lain. Karyanya sangat banyak, sibuk ngurusi agama sampai tidak sempat menikah. Beda dengan ustadz zaman sekarang, sudah nggak cerdas, kawin melulu kerjanya, sampai tidak sempat ngurusi
agama. Kalau mau kawin lagi ya silahkan, tapi jangan dengan alasan sunnah Rasul. Kenapa? Tidak dengan alasan sunnah Rasul, karena Rasulullah hanya memiliki istri satu orang sepanjang 25 tahun. Ketika istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid wafat dalam usia 65 tahun, berarti waktu itu Rasulullah berusia 50 tahun. Ya. Waktu Rasulullah berusia 50 tahun, istrinya wafat dalam usia 65 tahun. Dan menurut sejarah, Rasulullah sempat menjadi duda selama 3 tahun sampai usia 53. Setelah itu diperintahkan oleh oleh Allah untuk menikah lagi dan menikah lagi. Ada yang menyatakan, ya, dalam kitab sejarah istri Rasulullah total seluruhnya sampai 12. Ada yang mengatakan istri Rasul 11. Ada yang berpendapat istri Rasulullah itu ada 9. Dari 12 istri Rasulullah itu yang gadis hanya 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? Yang pertama adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq yang dinikahi dalam usia 6 tahun. Ya, baru kumpul dengan Rasulullah ketika telah dewasa. Siapa lagi istrinya yang gadis? Istri Rasulullah yang gadis itu adalah Maria Al-Qibtiyah, hadiah seorang penguasa Mesir, pembesar Mesir yang bernama Al-Muqawqis. Pendek kata, yang gadis hanya 2, 10 sisanya adalah janda. Dari 10 yang janda itu 5 lebih tua. Di antara 5 yang lebih tua ada yang membawa anak bawaan dari suami sebelumnya sebanyak 17 orang. Ustadz mana di Indonesia di Raja Basa ini yang alasannya sunnah Rasul ditawari janda dengan anak bawaan dari suami sebelumnya 17 orang? Ayo, mana ustadznya, angkat tangan. Nggak usah 17, 3 saja. Mikir nggak kira-kira? Mikir nggak kira-kira? Mikir. Apalagi usianya lebih tua. Lah untuk apa? Makanya ada cerita di Jakarta, ada anak muda yang kerjanya suka kawin terus. Nikahnya itu selalu milih nenek-nenek yang sudah tua renta, yang kaya raya. Yang kaya raya. Kenapa? Kalau sudah nikah nggak lama meninggal dunia, dia dapat harta warisan. Pergi ke kota lain juga melakukan hal yang seperti itu. Sampai banyak sekali yang meninggal dunia. Terakhir beritanya dia pergi ke Pulau Dewata, Bali. Dia menikah dengan seorang nenek yang kaya raya. Bukan nenek itu yang mati, ternyata pemuda tersebut mati. Diselidiki, ternyata dia mati karena minum susu kadaluarsa. Itu guyonan, itu bukan cerita yang benar, ya. Itu karangan ustadz kurang kerjaan itu. Ya. Jadi sifatul anbiya, ya, sifat-sifat para nabi itu yang pertama as-siddiq, jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga cerdas. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Yang kelima yang jarang disampaikan adalah al-ismah. Semua nabi termasuk Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Berbeda dengan kita, kadang kesalahan kecil, dosa kecil rutin kita lakukan. Sesekali naudzubillah min dzalik melakukan dosa besar. Akan tetapi para nabi, para rasul semuanya al-ismah, ya, terpelihara dari dosa. Yang terakhir, yang keenam, sifat para nabi termasuk Rasulullah itu ada as-salamah minal uyub al-munaffirah. Ini kalau di Muhammadiyah itu ceritanya cuma 4, ya. Sifat para nabi itu siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ini ngaji sama Kiai NU ditambah 2 lagi.
Karena yang dua ini nggak pernah disampaikan, jangan dianggap nggak penting. Ya, al-ismah. Kita, maka nama saya ini Isom. Ahmad orang terpuji, Isom. Isomuddin pemelihara agama. Orang terpuji yang ditugasi untuk menjaga agama. Supaya saya tidak banyak dosanya. Itu kalau dalnya di kasroh, Isomuddin. Ya, menjaga agama. Kalau dalnya di fathah lain lagi. Ahmad orang terpuji, Isomuddain penjaga utang. Kalau utang tidak bayar. Al-ismah yang terakhir, yang keenam, as-salamah minal uyubi al-munaffirah. Setiap nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selamat dari semua cacat yang membuat orang lari daripadanya. 6 sifat ini adalah sifat-sifat yang layak untuk kita tiru. Karena itu merupakan pokok pangkal dari akhlakul karimah. Kita harus jadi orang yang jujur. Kita harus jadi orang yang amanah. Kita harus menjadi orang yang cerdas.